Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Cindy Cantika dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika, Angkatan 2024. Di video kali ini aku bakal bahas tentang fisika beta. Yuk belajar bersama. Fisika beta itu apa ya? Jadi, fisika beta adalah fisika begitu dekat dan nyata. Fisika beta ini diinisiasi dan dipopulerkan oleh Bapak Atit Faturrahman, SPD, MSI, PhD. Beliau merupakan dosen pendidikan fisika FKIP Unsri. Kebanyakan orang menganggap fisika merupakan sesuatu yang rumit dan juga penuh rumus. Padahal, fisika bukan hanya soal angka. Fisika adalah cerita di balik setiap kejadian sehari-hari. Jadi, sebenarnya fisika itu begitu dekat dengan kita. Belum lama ini, umat Islam baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Nah, biasanya menjelang Lebaran, semua orang sibuk membuat berbagai jenis kue untuk suguhan tamu pada saat Idul Fitri ya. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata saat kita membuat kue itu ada beberapa konsep fisikanya loh. Wah, gimana tuh? Konsep yang pertama yaitu konduksi panas. Ketika loyang kue masuk ke dalam oven, panas dari elemen pemanas di oven berpindah melalui logam loyang ke adonan kue. Logam adalah konduktor panas yang baik, sehingga memungkinkan panas menyebar secara merata ke seluruh adonan. Ini penting untuk memastikan kue matang merata. Adonan yang lebih dekat dengan loyang matang lebih cepat dibanding bagian tengah adonan. Hal ini juga berkaitan dengan konsep radiasi dan konveksi panas, di mana oven menghasilkan panas melalui radiasi, yaitu energi yang dipancarkan langsung ke adonan. Selain itu, udara panas di dalam oven bergerak secara konveksi, menyebarkan panas ke seluruh ruangan oven. Oven konveksi modern bahkan dirancang untuk meningkatkan sirkulasi udara agar kue matang lebih cepat dan merata. Konsep yang kedua yaitu ekspansi termal dan gas. Nah, saat membuat kue biasanya kita menggunakan baking soda atau baking powder sebagai bahan pengembang. Baking soda atau baking powder dalam adonan kue menghasilkan gas seperti karbon dioksida ketika dipanaskan. Gas ini sejalan dengan hukum Charles yang menyatakan bahwa gas akan mengembang ketika suhu meningkat. Hal ini menyebabkan gelembung-gelembung udara terbentuk, membuat adonan mengembang, menciptakan tekstur yang lembut dan juga berongga. Konsep selanjutnya yaitu kapasitas kalor, di mana dalam adonan kue berbagai bahan seperti air, mentega, tepung, dan telur memiliki kapasitas kalor yang berbeda. Kapasitas kalor ini mempengaruhi cara setiap bahan bereaksi terhadap panas selama proses pemanggangan. Misalnya air yang memiliki kapasitas kalor yang sangat tinggi, sehingga air membantu menyerap panas secara perlahan, menjaga kelembapan kue agar tidak kering terlalu cepat. Sedangkan mentega memiliki kapasitas kalor yang lebih rendah dibandingkan air, sehingga cepat meleleh saat terkena panas. Proses pelelehan ini membantu membentuk struktur adonan dan memberikan rasa serta kelembutan pada kue. Selanjutnya, konsep fisika pada kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada saat kita berjalan. Konsep yang pertama yaitu gravitasi dan keseimbangan. Gravitasi adalah gaya tarik ke bawah yang mempengaruhi tubuh manusia. Saat berdiri, gravitasi menarik tubuh kita ke arah pusat bumi, sehingga kita harus menjaga pusat massa tubuh tetap berada di atas titik tumpuan kaki kita agar tidak jatuh. Ketika kita berjalan, kita memindahkan pusat massa ke depan dengan menggerakkan satu kaki ke depan, sementara kaki lainnya menjadi tumpuan. Fisikanya melibatkan dinamika titik berat tubuh, di mana keseimbangan dijaga secara dinamis, bukan statis seperti saat berdiri. Konsep yang kedua yaitu gesekan dan traksi. Saat telapak kaki menyentuh tanah,
Gaya gesekan statis memastikan kaki kita tidak tergelincir. Ketika kaki bergeser, gaya gesekan kinetik berperan dalam mengontrol langkah agar tidak terlalu licin. Traksi atau cengkraman yang dihasilkan oleh sepatu dan permukaan tanah mempengaruhi efisiensi berjalan. Misalnya, berjalan di permukaan es yang gesekannya rendah akan jauh lebih sulit dibanding berjalan di trotoar. Nah, berjalan merupakan aplikasi langsung dari hukum gerak Newton, di mana pada hukum Newton pertama, tubuh kita cenderung diam atau inersia saat tidak ada gaya. Untuk memulai langkah, otot-otot kita harus menghasilkan gaya untuk mengatasi kelembaman tubuh tersebut. Hukum Newton yang kedua, yaitu percepatan tubuh ke depan adalah hasil dari gaya otot yang diterapkan pada kaki. Kemudian, hukum Newton ketiga adalah ketika kita mendorong tanah ke belakang dengan kaki kita yang merupakan aksi, tanah memberikan gaya dorong ke depan berupa reaksi yang memungkinkan kita untuk bergerak maju. Wah, ternyata fisika itu begitu dekat dan nyata ya. Masih banyak loh konsep-konsep fisika yang ada di sekitar kita. Teman-teman semua pasti juga bisa menemukannya. Sekian dulu ya video dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan berpikir bahwa fisika itu sulit dan rumit, karena fisika itu begitu dekat dan nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.